Sekarang kita akan menyanyikan lagu tema kita, Ceritakanlah Kisah. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati, kisah indah Sang Penebus, indah tiada terperi. Ceritakan kidung malaikat menyambut juru selamat. Mulia Allah Maha Tinggi, damai di atas bumi. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati, kisah indah Sang Penebus, indah tiada terperi. Kita sekarang akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Miss Ridley. Silahkan, Miss. Terima kasih, Friendly. Oke, sekali lagi yang dengar, yang sudah siap untuk mau dengar pelajaran hari ini, tolong kasih emot lah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke. Ya, yang lain angkat tangan ya. Oke, terima kasih. Ya, Miss harap semuanya udah siap ya. Yang boleh buka kameranya, yuk dibuka. Ya, nggak akan lama ceritanya hari ini ya. Oke, terima kasih. Ya, kira-kira ada yang ingat nggak kita sudah sampai di bab berapa untuk sekarang ini? 5. Sudah bab 5 ya. Thank you, Wisely udah ingat. Sekarang kita sudah sampai di bab 5. Ada yang tahu judulnya? Siapa yang tahu judulnya di pengumuman tadi? Ini bicara pada kita. Dapatkah orang mati berbicara kepada kita? Yes, betul. Dapatkah orang mati berbicara kepada kita? Betul sekali. Nah, masih berhubungan dengan pelajaran kita pertemuan yang lalu ya, minggu lalu, tentang bagaimana setan berusaha untuk menipu Hawa dan juga bagaimana dia mau membuat kita bingung tentang kebangkitan dan kematian, bahwa orang mati itu langsung ke surga, ya. Jadi sekarang kita ini sudah sempat di Miss tanya-tanya sebenarnya yang lalu ya, tapi ini mungkin menjadi supaya lebih jelas aja. Nah, jadi Miss, pertanyaannya, aku boleh tanya nggak, Miss? kenapa Kel? Waktu itu kami terkeluar waktu dengar ayat hafalannya. Ayat hafalannya terdapat di mana? Ayat hafalan yang di mana? Ayat hafalan baru. Ini Caleb lagi tanya menyangkut renungannya atau lah tentang kelas? Tentang kelas. Caleb, sorry ya, kita lagi renungan ya, kita bukan lagi belajar di kelas. Nanti itu boleh ditanya nanti. Oke, Miss, makasih. Ya. Jadi nanti tolong kalau ada yang mau bertanya atau ya, kalau ada yang mau bertanya, tolong tunggu Miss selesai bicara, ya. Kalau memang mau bicara boleh raise hand dulu. Setelah Miss kasih kesempatan baru bicara ya. Oke, kita lanjut.
Dapatkah orang mati berbicara kepada kita? Kita buka di dalam Pengkhotbah 9 ayat 5. Satu orang boleh bacakan. Saya pilih. Yes, Waislin. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Pengkhotbah 9 ayat 5. Terima kasih. Jawabannya jelas nggak nih? Jelas. Jadi orang yang mati mereka tahu sesuatu? Tidak. Orang yang sudah mati mereka tidak Tidak tahu tahu apa-apa. apa-apa. Ya, mereka tidak tahu apa-apa. Jadi kalau minggu lalu kita belajar bahwa apakah orang yang sudah mati itu rohnya masih gentayangan jadi hantu atau enggak? Jawabannya enggak ya. Nafasnya kembali kepada Tuhan dan tubuhnya tetap ada di dalam tanah. Kemudian kita juga sudah belajar di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya bahwa orang-orang yang nanti mati dalam kebenaran di dalam Tuhan, ketika Tuhan datang, mereka baru akan dibangkitkan ya, baru mereka akan keluar dari kubur. Tetapi selama mereka selama Yesus belum datang, mereka yang sudah mati dalam kebenaran akan tetap di dalam kubur. Bahkan orang-orang jahat pun, semua orang ketika mereka mati, mereka akan tetap di dalam kubur. Mereka tidak akan tahu apa-apa. Oke. Ada orang yang percaya bahwa orang yang sudah mati ini mereka bisa menolong orang yang masih hidup. Mereka percaya bahwa kita bisa tanya-tanya roh mereka, apakah mereka itu siapa yang bunuh mereka. Contoh ya, ada orang yang mati karena dibunuh. Ayo kita coba tanya rohnya, kita cari rohnya, kita tanya siapa yang bunuh dia. Atau kita tanya, dia tahu nggak di mana tubuhnya itu dikuburkan ya. Jadi mungkin dia hilang, orang tahu dia mati tapi nggak ketemu tubuhnya, nggak ketemu jasadnya. Jadi mereka tanya roh, coba kita cari tahu sama roh siapa tahu supaya dia kasih tahu di mana tubuhnya. Dan ini bukan hal yang aneh ya, ada orang-orang yang sangat percaya tentang berbicara kepada orang mati ini. Miss nggak tahu kalian sudah pernah nonton film-film horor atau tidak. Miss berharap sih nggak pernah ada yang nonton film horor ya. Seram. Iya, seram. Kalau film horor aku emang gak dibawain mama. Kenapa? Aku gak boleh nonton aneh-aneh dan aku juga takut nonton itu. Oke, nggak boleh dan juga Iya. memang takut. Yang lain, Efrata gimana? Dibawain mama. Aku pernah. Pernah karena nggak sengaja. Memang suka sih. Memang suka. Apa film horor yang Efrata pernah nonton? Annabelle. Apa? Boneka Annabelle. Oh, boneka Annabelle. Oh, Miss nggak pernah nonton. Tapi Miss tahu itu serem juga filmnya ya. Jadi menurut film itu yang Miss tahu adalah boneka ini ada rohnya ya. Jadi boneka ini jadi eh, seperti hidup gitu. Tapi kan kita tahu ya roh itu boneka itu udah mati. Ya, Film hantu. iya, iya film hantu. Dan oke, sebentar. Selain itu, Miss juga mau kasih tunjuk ada film-film kartun juga yang em, kelihatannya benar. Sebentar ya. Coba Miss mau tanya siapa. Mungkin Bener sih. kalian tahu malah film ini. Em, Siapa yang tahu film Moana?
Saya nggak pernah nonton sama sepupu saya. Oke, banyak yang tahu film Moana. Ingat nggak kalau di film Moana itu Moana sempat bicara sama omanya? Sempat Yes. Omanya masih hidup atau udah mati? masih hidup. Aku nggak pernah nonton itu, Miss. Yes. Jadi di film itu, di film Moana kelihatannya baik-baik saja, tapi kalau kalian perhatikan di film Moana, Moana bicara dengan omanya, roh omanya yang sudah mati. Pocahontas, siapa yang pernah nonton film Pocahontas? Pernah dengar tapi nggak pernah nonton. Oh ya, udah bukan zamannya kalian ya. Itu film Pocahontas itu dulu zamannya Miss yang kecil. Itu juga sama. Jadi dia pergi berbicara dengan roh yang ada di pohon. Sama omanya juga. Dan ada satu lagi tapi Miss lupa judulnya. Apa namanya? Oh, Coco. Coco. Siapa yang pernah nonton? Melon. Bukan, Coco. Judulnya cuman Coco. Ya, coba lihat ini. Pernah nonton film ini? Ya, Itu Cisela dulu pas kecil nggak pernah. Yes. Yafet. Nah, Iya, Fed pernah. Film Coco ini juga berbicara dia bahwa Miss juga belum pernah nonton film ini, tapi yang Miss tahu adalah ini mengingatkan dia tentang roh opanya yang sudah mati, kalau Miss nggak salah ya, kayak gitu. Kemudian ada mana lagi ya? Ini film-film Disney ya. Ini yang dulu-dulu. Frozen juga. Frozen juga dia berbicara dengan roh. Bener nggak? iya. Iya. Miss, waktu dia tahu dia itu elemen apa? Iya. Oke, jadi mungkin kalian nggak nonton film horor, tapi ternyata di film Disney, hampir semua film Disney, hampir semua film-film kartun sekarang berbicara tentang berhubungan dengan roh. Film ini juga Miss belum pernah nonton nih, Raya and the Last Dragon. Yafet pernah. Miss nggak pernah nonton yang itu juga. Tapi ini juga dia tentang bicara dengan Setengah ya. Cuman 2 menit aku pernah lihat itu. Dia juga bicara, jadi ini dituntun oleh roh ya, dia dituntun oleh roh untuk ketemu dengan naganya itu kalau misalnya nggak salah ingat ya, dan lain-lain ya. Ini cuma contoh sedikit tentang bagaimana manusia yang hidup tetapi sepertinya berteman dengan roh-roh. Nah, kita balik ke pelajaran tadi. Alkitab bilang orang mati sudah tidak tahu apa-apa. Itu omanya kita kah? Itu opanya kita, teman kita, ataupun orang yang kita kenal, orang baik yang kita kenal. Kalau mereka sudah mati, mereka tidak tahu apa-apa. Roh mereka tidak akan bisa berbicara lagi ya. Nah, Miss minta satu orang baca bagian yang pertama ini. Setan dapat membuat dirinya terlihat seperti teman yang sudah meninggal dan orang yang dicintai, sehingga orang-orang akan benar-benar mengenalinya karena dia adalah roh. Dia dapat mengambil bentuk apapun yang dia inginkan. Oke, thank you. Setan ini dia dalam bentuk roh, ya. Dan setan punya kemampuan untuk membuat dirinya seperti orang yang kita kenal, ya.
bisa datang dalam wujud opahnya kita yang sudah meninggal, atau omahnya kita yang sudah meninggal, atau teman kita. Siapa aja kita kenal, dia bisa datang dalam wujud orang yang kita kenal, karena dia adalah roh. Dan berbicara dengan orang yang sudah mati ini disebut dengan spiritualisme. Ya, jadi film-film yang tadi kalian perhatikan, yang kalian lihat ketika mereka bicara dengan roh-roh yang lain, itu adalah bentuk spiritualisme. Jadi orang-orang yang membuat film-film itu, mereka percaya bahwa mereka percaya bahwa roh itu tahu sesuatu. Orang yang sudah mati itu tahu sesuatu. Roh itu mereka masih bisa bicara dengan manusia. Tapi sebenarnya siapa yang sedang bicara itu? Setan. Nah, yes, ya. Itu setan yang sedang berbicara. Berarti orang-orang ini percayanya Alkitab atau percayanya sama setan? Percaya sama Setan. 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 Percaya sama setan. Paragraf yang terakhir di sini. Mereka yang percaya pada spiritualisme percaya bahwa manusia tidak benar-benar mati, tetapi terus hidup sepanjang kekekalan. Mereka berpikir bahwa manusia terus berkembang menjadi lebih baik, dan akhirnya menjadi dewa. Menjadi dewa atau menjadi menjadi Allah ya. Ada yang pernah tahu film Avatar? Eng? Film Aku tahu kartun? tapi nggak pernah nonton. Oke. Aku sudah pernah nonton, Miss. Ada yang pernah nonton Eng, Avatar Eng. Oke. Bahkan sekarang mereka sudah buat film yang dalam bentuk manusia lagi, udah bukan yang wujud kartun ya, udah yang manusia. Itu pun spiritualisme karena di situ Eng berbicara dengan avatar-avatar yang lama yang sudah mati. Ya, jadi spiritualisme ini mengajarkan bahwa roh itu tetap hidup dan tidak akan mati. Tapi kita tahu Alkitab bilang manusia, orang yang sudah mati tidak tahu apa-apa. Rohnya itu nafasnya kembali kepada Tuhan dan Tuhan melarang keras untuk jangan sampai berbicara dengan roh. Imamat 19 ayat 31, satu orang bacakan. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau roh peramal. Jangan kamu mencari mereka, dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allah. Oke, terima kasih. Jadi Tuhan dengan jelas katakan jangan berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Jangan mencari mereka dan menjadi najis karena mereka. Bahkan di Alkitab, orang yang menjadi peramal, orang yang menjadi perantara dengan roh, kalau ketahuan mereka akan dihukum mati. Ya, jadi Tuhan keras sekali, tidak boleh percaya kepada roh-roh peramal, tidak boleh mencari petunjuk kepada arwah-arwah atau orang-orang yang katanya bisa berbicara dengan roh orang mati. Dan ada bentuk-bentuk yang berbeda ya, yang kelihatannya tidak berbahaya. Ramalan-ramalan tentang zodiak, tentang macam-macam ya, ada banyak bentuk peramalan yang tidak sesuai dengan Alkitab. Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah memberi petunjuknya kepada manusia lewat ramalan peramal-peramal atau lewat roh-roh. Jadi yang berbicara kepada kita ketika kita cari peramal, bicara kepada arwah, yang kita cari bukan Tuhan tetapi setan. Dan itu yang setan mau ya, supaya kita tidak percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada setan. Ada satu cerita di Alkitab bagaimana seseorang dia pergi kepada penyihir untuk berbicara dengan roh. Siapa itu namanya? Raja Saul. Raja Saul dan penyihir atau peramal di Endor ya.
Jadi ini siapa yang udah pernah dengar ceritanya? Yafet. Saya Yafet pernah sudah. Oke. Kami. belum. Oke, Vanessa Serlena sudah pernah. Oh, Oke, jadi ceritanya Raja Saul ini sudah buat satu kesalahan dan akhirnya Tuhan sudah tidak menyertai Raja Saul lagi. Jadi satu kali dia mau perang dengan orang Filistin. Nah, dia biasanya sebelumnya dia bertanya sama Tuhan, Tuhan akan kasih tahu apakah dia harus maju lawan atau tidak. Nah, sekarang Saul demikian. Dia tanya sama Tuhan, dia minta petunjuk, Tuhan, saya harus lawan orang Filistin atau tidak? Tapi Tuhan tidak memberikan jawaban. Dan Raja Saul ini sudah jadi sangat khawatir ya. Dia sangat ingin petunjuk, tetapi Tuhan sudah tidak bicara lagi dengan dia. Akhirnya apa yang dia buat? Dia suruh orang-orang pergi, dia tanya siapa yang tahu di mana ada peramal. Jadi sebelumnya Raja Saul sudah sangat keras untuk melarang ada peramal-peramal di Israel. Bahkan kalau dia tahu, dia ketemu, dia akan bunuh mereka. Jadi sekarang orang-orang yang biasanya meramal ini mereka sudah melarikan diri atau ada yang ketahuan mereka sudah dibunuh ya. Nah, sekarang dia suruh mereka cari. Lalu ketika mereka bilang, "Ah, ada satu di Endor." Dia pakai dia berpura-pura ya jadi orang lain, dia tutup wajahnya lalu dia pergi ke perempuan ini. Dan ketika dia pergi ke perempuan ini bilang, bahwa dia takut untuk meramal karena dia tahu bahwa Raja Saul itu sangat benci orang yang meramal dan mereka akan dibunuh kalau ketahuan. Tapi Raja Saul bilang, saya bisa jamin kamu nggak akan dibunuh, kamu akan selamat. Jadi Raja Saul bilang, saya mau kamu untuk panggil satu arwah. Siapa arwah yang dia panggil? Samuel. 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 Ya, jadi Samuel sudah mati ya. Nabi Samuel sudah mati saat itu. Dan sekarang karena dia tidak dapat petunjuk dari Tuhan, dia mau cari arwahnya Samuel. Jadi waktu dibilang mau cari arwah Samuel, peramal ini tahu bahwa itu adalah Raja Saul. Tapi akhirnya singkat cerita, perempuan ini bilang ada arwah yang datang, kelihatannya seperti ilahi, dia pakai jubah. Dan sebenarnya akhirnya itu setan. ya, dan dia bicara juga di situ, arwah ini bicara juga kepada perempuan peramal ini, bahkan bicara kepada Saul. Dan arwah itu bilang bahwa Raja Saul, kalau dia pergi, dia akan kalah. Jadi, bahkan di situ dikatakan Samuel bilang, kenapa masih mau cari aku? Ya, seakan-akan itu betul-betul seperti Samuel. Suaranya seperti Samuel, bentuk wujudnya seperti Samuel. Tapi siapa itu sebenarnya? Setan. Itu setan ya. Ya, betul. Jadi dari cerita ini kita lihat bahwa mungkin kali orang yang juga pernah percaya kepada Tuhan, ketika mereka ditinggalkan Tuhan, mereka akan cari berbagai cara termasuk mencari petunjuk dari setan lewat arwah-arwah. Saul yang sebelumnya menyuruh membunuh para penyihir, peramal, sekarang dia sendiri yang mencari mereka. Dan akhirnya setan menggunakan cara ini untuk menjatuhkan Saul juga. Oke, boleh ada satu orang yang bacakan ini yang terakhir? Yang belum Iblis menemukan. tahu apa rencananya untuk keesokan harinya, hari berikutnya, dan kecuali Allah mencegahnya terjadi, setan dapat memprediksi apa yang akan dia lakukan. Jadi para peramal seringkali benar dalam prediksi mereka. Tetapi mereka masih dipimpin oleh setan dan kita harus menjauh dari mereka. Terima kasih. Jadi iblis tahu ya, iblis bisa memprediksi.
iblis tidak bisa tahu isi hati manusia, tapi dia sangat pintar, dia bisa memprediksi apa yang akan terjadi kecuali Tuhan yang mencegahnya ya. Jadi kalau kalian dengar, oh ada ramalan nanti akan ada bencana di tahun 2024, oh ini sepertinya akan ada masalah ini dan masalah itu. Peramal-peramal sekarang banyak ya, di TV-TV juga banyak. Em, di sini dikatakan setan bisa melakukan itu ya, memprediksi itu. Tapi satu hal yang setan tidak bisa lakukan adalah apa yang setan tidak bisa lakukan? Setan, Menjenguk Bangkitkan orang mati. ya, setan tidak punya kemampuan membangkitkan orang mati, betul. Setan tidak bisa membangkitkan orang mati. Dia meniru orang mati bisa, tetapi dia tidak bisa membangkitkan orang mati. Itu cuma kuasa Tuhan. Setan bisa memprediksi apa yang akan terjadi, tapi Allah punya kuasa untuk mencegah itu. Dan walaupun kelihatannya seringkali kita kagum melihat bahwa ada prediksi yang benar, ada ramalan yang benar, kita harus ingat bahwa itu hanya terjadi karena Tuhan izinkan terjadi. Bisa saja tidak seperti itu ya. Dan mereka ini dipimpin oleh setan, dan yang harus kita lakukan adalah kita menjauh dari hal-hal yang seperti ini ya. Jadi Miss harap kalian tidak akan mudah percaya dengan spiritisme, bahkan ketika yang akan kalian nonton itu pun kelihatannya film yang menarik, yang kalian pikir lucu, tapi Miss harap kalian bisa membedakan bahwa ketika itu berbicara dengan roh, ketika itu berbicara dengan arwah, itu tentang sihir-sihir, semuanya itu berarti berasal dari setan, bukan dari Tuhan. Dan itu hanya akan membuat kita mudah tertipu dengan tipuan-tipuan setan nantinya ya. Kalau kita sudah terbiasa lihat tipuan-tipuannya di dalam film, nanti kita nggak kaget lagi lihat tipuannya di dunia nyata. Jadi mari jaga pikiran kalian, jaga pikiran kita dari apa yang bisa membuat kita lebih percaya setan daripada percaya Tuhan. Tuhan mau kita lebih percaya kepadanya dan tidak membiarkan kesempatan untuk setan menipu kita. Terima kasih. Miss, boleh tambahan sedikit? Iya, Wesley. Waktu itu kan saya pernah ke Istana Kuningan ajakin opung-opung. Di situ tuh aku tuh melihat bahwa semua istana tuh aku lihat bahwa ada lilin, ada yang minuman kayak bunga-bunga gitu. Pas perjalanan pulang, aku tanya ke Cici Sela bahwa mereka percaya bahwa arwahnya masih terbang-terbang. Iya, benar ya. Masih banyak orang yang percaya seperti itu. Jadi kalau ada tempat kecelakaan, mereka taruh lilin di situ ya. Mereka pikir arwahnya masih ada di dekat situ. Atau mereka taruh di pohon dan sebagainya sebagai persembahan untuk arwah-arwah. Itu semua bagian dari spiritisme ya. Bagian yang menjadi bagian dari tipuan setan. Jadi terima kasih Waislin sudah sharing. Semoga kalian dengan belajar ini jadi bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang merupakan firman Tuhan, mana yang cuma tipuan setan saja ya. Terima kasih. Terima kasih Miss Ridley untuk firman-Nya. Kita akan menyanyikan lagu tutup, lagu Sion edisi lengkap nomor 59, Tuhan jadikanlah kami lebih suci.
jadikanlah kami lebih setia, jadi lebih setia sampai jumpa lagi. Tuhan, jadikanlah kami rendah hati, lebih rendah hati sampai jumpa lagi. Tuhan, jadikanlah kami lebih kasih, lebih mengasihi sampai jumpa lagi. Seperti Tuhan Yesus, sampai jumpa lagi. Kita akan doa tutup yang akan dibawakan oleh Kimberly. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah jaga kami. Kami sudah dengarkan firman Tuhan. Berkati juga anak-anak Kerubium supaya saya selalu dalam berkati Tuhan. Berkati juga Miss Ritri dengan keluarga. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Amin. Ya Bapak, menyambung doa dari Kimberly, kami berdoa memohon berkat-Mu untuk semua anak-anak ini yang ada di Kerubium Academy, yang sempat hadir maupun yang tidak sempat hadir saat ini. Tuhan, biarlah Engkau memberkati mereka dalam pendidikan mereka, pertumbuhan mereka, kehidupan mereka untuk terus bertumbuh menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Sepanjang hari ini kami akan melakukan berbagai aktivitas, biarlah Tuhan yang menyertai kami semua. Bersama dengan kami dan orang-orang yang kami kasihi, kami juga mendoakan untuk mereka yang akan mengikuti ujian-ujian di semester ini, khususnya untuk yang akan melanjutkan ke pendidikan selanjutnya, baik yang kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Tuhan berkati persiapan mereka, supaya nanti mereka bisa menyelesaikan segala ujian dengan baik, mereka bisa berhasil, Tuhan saja yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Apakah ada pengumuman dari Miss Ridley?